Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Danwansyah dengan NIM 243141014 dan teman saya. Saya Kenatakan Solinuha dengan NIM 243141025. Saya Akila Najma dengan NIM 243141017. Saya Natasha Ramadhani dengan NIM 243141026. Nah, di sini kami sebagai kelompok 6 akan melakukan praktikum tentang perubahan fisika dan kimia. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, pada hari ini kita akan melakukan praktikum tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, untuk itu ada alat-alatnya. Pertama itu ada kertas, lalu ada korek api, lalu ada baking soda, lalu ada botol, lalu ada balon, asam cuka, es batu, dan juga lilin, dan juga ada mangkok. Yang pertama yaitu ada perubahan sifat fisika yaitu dari padat menjadi cair. Pada percobaan ini, lilin yang awalnya berbentuk padat dipanaskan menggunakan api. Setelah terkena panas, lilin menjadi meleleh dan berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut perubahan fisika karena hanya mengubah bentuk atau wujud lilin dari padat menjadi cair tanpa menghasilkan zat baru. Jika lilin cair didiamkan dan suhunya menurun, lilin dapat kembali menjadi padat. Jadi sifat asli lilin tetap sama, hanya wujudnya saja yang berubah akibat panas. Pada percobaan es batu, es yang awalnya berbentuk padat dibiarkan di suhu ruang sehingga perlahan mencair menjadi air. Perubahan ini termasuk perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair tanpa menghasilkan zat baru. Air hasil lelehan es tetap memiliki sifat yang sama seperti sebelumnya. Jika air didinginkan kembali di dalam freezer, air dapat berubah lagi menjadi es batu. Selanjutnya yaitu perubahan kimia. Pada eksperimen kali ini, yang langkah pertama adalah memasukkan cuka ke dalam botol. Lalu yang kedua, ambil balon dan masukkan baking soda di dalam balon tersebut. Selanjutnya, masukkan balon ke tutup botol. Kemudian, angkat balon dan jatuhkan baking soda ke dalam cuka. Perhatikan, setelah baking soda bercampur dengan cuka, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan karbon dioksida. Gas tersebut memenuhi balon, sehingga balon mengembang. Pada percobaan ini menunjukkan adanya perubahan kimia karena terbentuk zat baru berupa gas karbon dioksida. Salah satu tanda perubahan kimia adalah terbentuknya gas yang ditunjukkan oleh balon yang mengembang. Kedua yaitu ada perubahan kimia. Setelah terkena api, kertas mulai terbakar. Warna kertas berubah menjadi hitam dan menghasilkan asap serta panas. Lama-kelamaan, kertas berubah menjadi abu-abu. Kesimpulannya, pembakaran kertas merupakan contoh perubahan kimia.
karena menghasilkan zat baru, yaitu abu dan gas hasil pembakaran. Kertas yang sudah menjadi abu tidak dapat kembali seperti semula. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pembakaran kertas merupakan perubahan kimia yang bersifat permanen. Dari seluruh percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa materi dapat dibedakan menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada percobaan lilin dan es batu terjadi perubahan fisika karena hanya mengubah bentuk atau wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Sedangkan es batu yang mencair dapat dibekukan kembali dan lilin meleleh dapat mengeras kembali setelah dingin. Sementara itu, pada percobaan balon yang mengembang dan pembakaran kertas, terjadi perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Reaksi antara baking soda dan cuka menghasilkan karbon dioksida yang membuat balon mengembang. Sedangkan pembakaran kertas menghasilkan abu, asap, dan gas hasil pembakaran. Dengan demikian, perubahan fisika bersifat tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat sebelumnya.